Suster, Ya dok, masih ada pasien lagi? sudah habis dok, namun ada satu orang lagi. Disuruh masuk saja sekarang. Baik dok. Mari Pak, silakan masuk. Terima kasih, Sus. Iya, sama-sama. Selamat malam Dokter Dedi. Selamat malam. Prabowo dok dari Eksparem Jaya. Oh iya, silakan duduk. Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Iya dok. Iya, gimana nih? Iya dok. Ini kartu nama saya dok. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Dokter Dedi. PT Eksparem Jaya merupakan line of business dari PT Kalbe Pharma Group yang mengkhususkan diri memproduksi dan memasarkan produk-produk generik. Oh, Kalbe. Kalau Kalbe sih saya sudah banyak meresepkan produk-produknya. Ternyata Eksparem Jaya itu anak perusahaan dari Kalbe Pharma. Oh iya betul Dokter Dedi. Dok, mohon maaf. Kalau untuk kasus-kasus hiperlipidemia di tempat dokter di sini ada berapa banyak ya dok ya? Cukup banyak ya. Memang saat ini kasus-kasus sindroma metabolik seperti hiperlipidemia semakin meningkat. Terutama dengan gaya hidup manusia modern yang jarang berolahraga dan pola makan yang tidak sehat. Biasanya untuk kasus-kasus hiperlipidemia dikasih obat apa ya dok? Biasanya sih saya pakai dari golongan statin ya. Yang banyak saya resepkan adalah simvastatin. Oh iya dok, kami dari Haji juga punya simvastatin loh dok, dan sudah kami sediakan di apotek di sini. Kalau untuk produk generik, biasanya saya cukup menuliskan zat aktif produk tersebut di kertas resep saya. Misalnya untuk simvastatin, saya menuliskan simvastatin saja. Selanjutnya saya serahkan kepada pihak apotek. Baik dokter Dedi, nanti akan kami follow up di apotek ya. Dok, saya akan informasikan produk baru dari HJ Fenovibrat yang merupakan preparat yang efektif untuk kasus-kasus hipertrigliserid. Oke, boleh silakan. Ini dok, Fenovibrat sediaan kami ada dalam bentuk kapsul 100 mg. Adapun mekanisme kerjanya sebagai berikut. Fenovibrat bekerja dengan meningkatkan lipolisis dan eliminasi partikel yang kaya akan trigliserid dari plasma dengan mengaktifkan enzim lipoprotein lipase. Fenovibrat ini diindikasikan untuk kasus-kasus hiperkolesterolemia maupun hipertrigliseridemia atau kombinasi dari keduanya apabila terapi diet tidak berhasil menurunkan lipid. Mengenai dosisnya, dianjurkan untuk dosis awal adalah 3 kali 100 mg per hari atau 1 kali 300 mg per hari. Tapi bila hasil yang diharapkan belum sesuai, maka dosis dapat ditingkatkan menjadi 4 kali 100 mg per hari. Bagaimana dengan harganya? Mengenai harga dari Fenovibrat ini dok, saya rasa cukup ekonomis. Per box harganya hanya Rp60.000. Dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya, ini cukup ekonomis. Untuk kos terapi bagi pasien juga cukup ekonomis karena per bulan rata-rata hanya mengeluarkan biaya Rp180.000. Sementara untuk produk-produk yang branded lainnya, pasien bisa mengeluarkan biaya antara Rp270.000 sampai dengan Rp600.000 per bulan. Jadi saya rasa Fenovibrat ini cukup ekonomis dok. Oke, nanti saya bantu. Baik dokter Dedi, terima kasih banyak, senang saya mendengarnya dok. Dan ini Fenovibratnya. Dan kami mohon untuk kartu kunjungan kami ya dok ya. Oke. Oke Pak Bowo, ini saya kembalikan kartu call-nya ya. Baik dokter Dedi, terima kasih banyak dan saya Sama-sama. tunggu resepnya ya dok ya. Produknya sudah saya sediakan di apotek dok. Oke. Terima kasih dokter. Selamat Sama-sama. malam dan Selamat sukses malam. buat dokter Dedi. Terima kasih. Fenovibrat bekerja dengan meningkatkan lipolisis dan eliminasi partikel yang kaya akan trigliserida dari plasma dengan cara mengaktifkan lipoprotein lipase. Fenovibrat mampu menurunkan kadar trigliserida, kolesterol total, dan kolesterol HDL. Selain itu, Fenovibrat juga meningkatkan kadar HDL. Fenovibrat diindikasikan bagi pasien hiperkolesterolemia
atau hipertrigliseridemia atau kombinasi bila pengaturan pola makan tidak berhasil mencapai penurunan kadar lipid yang diharapkan. Secara umum, keduanya mampu menurunkan kadar kolesterol, baik total maupun LDL dan trigliserida, serta meningkatkan kadar HDL. Tetapi, potensi fenofibrat dalam menurunkan trigliserida lebih kuat, sedangkan golongan statin efeknya lebih kuat dalam penurunan LDL. Tergantung dari kasusnya. Untuk kasus hipertrigliseridemia, fenofibrat memiliki potensi yang lebih baik. Akan tetapi, keduanya dapat dikombinasi, misalnya pada pasien dengan kadar trigliserida dan LDL yang keduanya tinggi secara dominan. Keduanya berasal dari golongan yang sama, yaitu golongan fibrat. Akan tetapi, dari penelitian yang ada, potensi fenofibrat dalam menurunkan kadar trigliserida, kolesterol total, LDL, serta meningkatkan HDL tampak lebih baik. Besar dosis yang diberikan tergantung dari hasil pemeriksaan kadar lipid serum. Dosis dewasa 3 kali 100 mg per hari atau 1 kali 300 mg per hari. Bila belum tercapai respon yang memuaskan, maka dosis dapat ditingkatkan menjadi 4 kali 100 mg per hari. Setelah kadar kolesterol normal kembali, dosis fenofibrat yang dianjurkan adalah 3 kali 100 mg per hari. Kadar lipid selanjutnya dapat dikontrol setiap 3 bulan. Fenofibrat dikontraindikasikan pada kedua kondisi itu. Pada wanita hamil masuk kategori C atau berdampak negatif pada perkembangan janin pada studi hewan, tetapi pada manusia belum diketahui keamanannya. Pada wanita menyusui, fenofibrat diekskresikan ke dalam ASI. Yang harus dihindari saat mendapatkan terapi dengan fenofibrat adalah minum alkohol, karena dapat memperberat kondisi hipertrigliserida. Selain itu, juga dapat meningkatkan risiko kerusakan hati. Sedangkan bagi pasien yang sedang mendapatkan terapi kolesteramin, kolesevelam, atau kolestipol, maka obat ini diminum 1 jam setelah atau 4 jam sebelum pemberian fenofibrat. Apabila sedang minum obat lain, sebaiknya diberi jarak kurang lebih 1 jam.